Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizah Ayu Anggari, mahasiswa IAIN Ponorogo semester 7, akan menyampaikan terkait dengan organisasi IPPNU dalam menumbuhkan rasa hubul waton. Ini sebagai bukti dari tugas materi dakwah semester 7. Oke, langsung dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya mengambilnya di IPPNU, organisasi IPPNU, tentu saya akan sedikit menyampaikan terkait jargonnya. Salam pelajar, salam pelajar, salam belajar. Semangat pelajar, belajar, berjuang, dan bertakwa. Oke. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita setiap hari, hari-hari kemarin, bahkan hari-hari yang ke depannya nanti, insya Allah tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya, salawat besertakan salam selalu kita sanjungkan kepada sang revolusioner dunia. Beliau adalah baginda Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Di sini saya akan sedikit menyampaikan sesuai yang judul atau tema yang saya baca tadi, yaitu organisasi IPPNU dalam menumbuhkan rasa hubul waton. Kenapa saya mengambil IPPNU? Karena saya sendiri mengikuti organisasi IPPNU, dan yang kita ketahui bahwa dalam IPNU dan IPPNU sendiri dalam materi Makesta sudah ada wawasan kebangsaan, di mana sikap kita mencintai tanah air, rasa kita mencintai NKRI itu seperti apa, itu sudah kita pelajari. Dan saya di sini bukan sebagai pemateri, bukan sebagai pemantik dan lain sebagainya. Saya di sini hanya akan menyampaikan sedikit uraian yang mungkin kalau nanti bisa kita yang belum diketahui bisa kita ambil dan kita implementasikan, dan mungkin yang sudah mengetahui bisa kita pelajari bersama-sama. Sekarang kita tahu bahwa remaja, khususnya baik remaja putra maupun remaja putri sendiri, itu rasa hubul waton atau cinta terhadap tanah air sudah sedikit berkurang. Kenapa demikian? Mungkin ada beberapa faktor sebenarnya, faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, dari faktor internal tentu dari diri kita sendiri, dari diri para remaja sendiri itu seperti apa, dan juga dari faktor eksternal itu tentu dari faktor lingkungannya. Sebenarnya ini tugas kita sebagai pelajar yang ikut dalam organisasi IPPNU, karena kita tahu bahwa organisasi IPNU IPPNU adalah organisasi yang keterpelajaran, keislaman, kebangsaan, dan kekaderan. Tentu kita dapat menerapkan, memberikan contoh nilai-nilai baik dari sikap dan pengetahuan kita. Di sini kita tahu bahwa organisasi kita ini yang termasuk di bawah atau termasuk dalam Badan Otonom NU, di mana peran kita untuk bergabung dalam beberapa kegiatan kemanusiaan, keislaman, bakti sosial agar terciptanya cinta tanah air. Sebenarnya cinta tanah air itu yang benar tuh seperti apa? Apa kita harus menjaga di perbatasan? Apa kita harus tahu semua pulau yang ada di Indonesia, semua desa, semua kecamatan kita harus tahu berapa jumlahnya. Kita harus tahu bagaimananya. Apakah seperti itu? Tentu, kalaupun kita mengetahui bagaimana, di Indonesia sendiri itu ada segini jumlah pulau, segini jumlah desa, segini jumlah kecamatan, itu akan menjadi poin plus dari kita, karena itu sebagai pengetahuan umum kita tentunya. Tetapi cinta tanah air sebenarnya penerapannya tidak sesulit itu, ya, tidak sesulit itu. Bahkan kita tahu sendiri akhir-akhir ini di Indonesia juga banyak sekali ada bencana alam yang memang kita rasa
yang memang kita rasa akhir-akhir ini banyak sekali bencana alam, mulai dari banjir, terus juga angin, puting beliung, hujan, longsor, dan lain sebagainya. Nah, itu sendiri sebenarnya bisa kita wujudkan dalam bentuk kita cinta terhadap tanah air. Bagaimana sih caranya? Kita tahu bahwa sekarang, di era sekarang, era informasi, era digitalisasi, semua apa yang kita cari di sini dapat dengan mudah kita ambil, dapat dengan mudah kita ketahui tanpa harus kita terbang ke sana, tanpa harus kita menunggu surat kabar, tanpa harus kita menonton TV dulu, kita sudah mengetahui kabar itu. Jadi kita tahu bahwa kabar itu sebenarnya muncul sebelum muncul di TV. Saya yakin bahwa di antara kita semua ini pasti rekan dan rekanita ini semuanya punya TikTok, punya Instagram, punya Facebook, ya kan? Punya YouTube. Kalaupun nggak punya semua ini, pasti ada beberapa yang saya sebutkan tadi, salah satunya pasti punya, pasti. Nah, di situ kita dapat mengulik informasi banyak sekali. Baik itu, walaupun itu informasi berada di ujung selatan, ujung barat, ujung timur, atau ujung utara Indonesia pun, kita dapat 1 jam, bahkan berapa menit setelah kejadian kita pasti dapat mengetahuinya. Semudah itu dan sehebat itu efek dari digital. Oleh karena itu, dengan adanya poin plus ini, tentu harusnya kita dapat mengembangkannya. Oh, bagaimana ini? Dengan adanya pemberitahuan yang semudah ini kita tangkap, informasi yang semudah ini kita tangkap, bagaimana kita dapat mencernanya dengan mudah? Nah, salah satunya yaitu dengan seperti ini. Yang saya maksud dalam cinta tanah air di sini, contoh adanya bencana alam di ujung selatan sana. Tanpa kita harus berangkat ke sana, banyak sekali, alhamdulillah banyak sekali orang baik yang masya Allah subhanallah, yang dengan kerentek hatinya, dengan niat dari hatinya yang tulus untuk membantu, dia berpikir bagaimana jika saya membuka donasi agar teman-teman yang mungkin di lingkungan yang jauh dari lokasi itu bisa membantu, yang mungkin keterbatasan mulai dari biaya, terus juga transport yang tidak bisa terjun langsung secara lapangan ke sana. Bagaimana untuk teman-teman kita ini bisa membantu? Nah, dengan adanya open donasi salah satunya, itu sudah menjadi wujud kita terhadap cinta tanah air tanpa kita sadari, ya kan? Nah, Hubul Watan sendiri bukan semena-mena atau semata-mata hanya rasa bangga kita dapat tercermin dari perilaku yang ditujukan dengan rela berkorban dengan demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi tidak yang mungkin kita tahu bahwa yang sudah terjun langsung dan di posisi menjaga NKRI itu ya pastinya TNI dan Polri, ya. Kita tahu bahwa TNI sendiri menjaga di perbatasan, ada juga polisi yang menjaga di perbatasan dan lain sebagainya. Tapi apakah kalau kita seperti itu kita tidak bisa menjaga NKRI? Tentu tidak. Wujud cinta terhadap tanah air itu sangat banyak sekali. Bahkan justru representasi yang kafah dalam beragama, bukan sebaliknya. Akhir-akhir ini banyak sekali kelompok atau oknum yang menentang nasionalis dan spirit agama. Jadi antara nasionalisme dan agama itu bertolak belakang. Mencintai agamanya tapi tidak ada sikap nasionalisme sama sekali. Padahal di Indonesia sendiri kita tahu, dalam Indonesia ada satu yang sangat kita anut, yaitu apa? Ya betul, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, apa maksudnya berbeda-beda ini apa? Kita berbeda dari segi agamanya, suku, budaya, ras, bahasa. Itu semua kita berbeda, tapi bisa berkumpul menjadi satu Indonesia. Jadi dengan adanya perbedaan itu, maka harusnya kita sebagai pelajar NU sendiri
pelajar IPNU dan IPPNU sendiri, organisasi IPNU dan IPPNU sendiri, kita harus tahu bagaimana cara menerapkannya. Kalaupun ada beberapa oknum yang menyalahgunakan itu dan malah melarang, oh agama kamu tidak boleh melaksanakan ibadah di sini, agama kamu tidak boleh. Kenapa demikian? Padahal di Islam sendiri, Islam di Indonesia boleh merayakan Idul Adha, boleh merayakan Hari Raya Idul Fitri tanpa adanya larangan. Oleh karena itu, sikap toleransi dari sebuah organisasi, sikap toleransi yang harus tertanam pada diri kita, itu yang harus kita pertahankan dan kita bawa dimanapun dan kapanpun lokasinya. Oke? Jadi tidak hanya kita merasa bahwa toleransi itu hanya untuk orang yang bertoleransi pada kita. No. Tapi sikap toleransi itu harus tercermin dari diri kita. Dari sejak kita sudah masih kecil sampai dewasa, itu sudah harus tertanam. Kenapa demikian? Karena di saat kita nanti sudah hidup di masyarakat pun, pasti akan ada saatnya kita harus menerapkan, mengimplementasikan sikap toleransi tersebut. Nah, di sini saya sudah mengulik ada 4 poin yang dapat kita ambil ataupun kita bisa implementasikan nih untuk memiliki ciri hubul watan atau harus memiliki cinta tanah air itu seperti apa. Yang pertama, mengakui kebinekaan sosial budaya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Indonesia sendiri terdiri dari berbeda-beda, baik agama, suku, budaya, ras, bahasa, itu berbeda semuanya. Tapi dari perbedaan itu adalah yang istimewa dari Indonesia. Paham? Yang kedua ada menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Nah, dengan adanya perbedaan itu bukan kok loko-loko adanya perbedaan justru mendapatkan konflik. Tapi dengan adanya perbedaan itu akan menjadi faktor terkuat bahwa Indonesia ini dengan berbeda-beda tapi memiliki komitmen yang sama. Yang ketiga, memiliki kepedulian terhadap sesama. Seperti yang saya contohkan tadi, yaitu bantuan kita terhadap sesama saudara-saudara kita yang mengalami musibah, masalah, ataupun yang lain sebagainya. Walaupun kita berada jauh, jaraknya berpuluh-puluh ribu kilo, tapi kita hanya dengan satu klik di HP, satu klik di YouTube dan lain sebagainya, itu sangat membantu saudara kita yang di sana. Yang keempat, yang terakhir, berprinsip dengan keadilan, persamaan, dan demokrasi. Maksudnya seperti apa? Kalau kita terjun di masyarakat nanti, pasti akan ada saatnya kita nanti memiliki sikap adil dan sikap demokrasi di situ. Jadi kalau teman-teman ada yang bilang, tapi aku nggak ikut organisasi, aku nggak tahu bagaimana cara menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Tapi di lingkungan terkecil pun, pas nanti kita sudah terjun di masyarakat, contohnya di lingkungan RT sekalipun, di rapat RT pasti akan ada saatnya kita harus demokrasi, mendengarkan pendapat, menyampaikan pendapat, mengapresiasi pendapat dan tidak menyela pendapat, dan juga bersikap adil dalam menyampaikan, mengambil keputusan. Jadi dari situ kita tahu bahwa kita sebagai remaja, pelajar putri dan pelajar putra, terkhusus di organisasi IPNU IPPNU sendiri, kita tahu bahwa pentingnya wawasan kebangsaan yang kita terapkan dan harus kita implementasikan di Indonesia ini. Tanah air kita Indonesia ini harus kita jaga, dan jika bukan kita, siapa lagi? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada baiknya, silahkan kita dapat implementasikan bersama-sama, dan mungkin ada salahnya, silahkan ditinggalkan. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelajar, salam pelajar, salam pelajar.